Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Tiga. Sakit. Oh ya. Oke, sakit sama izin ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Oh, puisi. Iya, oke, puisi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, sebelumnya pernahkah kalian itu membuat makanan dengan mengikuti langkah-langkah terstruktur? Pernah? Nah, itu adalah namanya teks prosedur ya, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nantinya peserta didik mampu menulis teks prosedur secara lengkap dan terstruktur, serta bisa mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai dengan benar dan sistematis. Fungsi dari teks prosedur ini adalah untuk memberi petunjuk atau arahan agar pembaca dapat melakukan sesuatu kegiatan dengan urut, benar, seperti cara membuat kerajinan, memasak, ataupun bermain sesuatu. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata penghubung urutan, menggunakan keterangan alat, waktu atau cara, dan yang terakhir bertujuan memberikan panduan atau petunjuk. Nah, struktur teks prosedur ini ada 4. Yang pertama ada tujuan, yaitu hal yang ingin dicapai, kemudian material, seperti daftar alat, bahan, atau perlengkapan yang dibutuhkan, serta langkah-langkah yang berisi urutan kegiatan yang sistematis dan logis, dan yang terakhir yaitu penutup, kesimpulan atau manfaat jika petunjuk diikuti dengan benar. Nah, kebahasaan teks prosedur ini ada 6. Ada kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah atau larangan. Kemudian konjungsi temporal, kata hubung urutan waktu. Yang ketiga numeralia. Yang keempat ada pronomina atau kata ganti. Yang kelima verba material. Dan yang keenam verba tingkah laku atau kata kerja berdasarkan ungkapan atau pikiran. Nah, jenis teks prosedur ini ada berapa, teman-teman? Ya. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu seperti cara menyalakan TV dan juga cara mencuci tangan. Kemudian ada teks prosedur kompleks, misalnya cara membuat kue. Kemudian yang terakhir ada prosedur protokol, yaitu gabungan langkah yang bisa diubah urutannya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur. Coba dibaca dengan baik, menurut kalian ini teks prosedur sederhana, kompleks, atau teks prosedur protokol? Ya benar, teks prosedur sederhana. Kemudian yang ini teks prosedur apa? Karena apa? Karena langkahnya itu bisa diubah-ubah, bisa masak mie dulu, bisa masukin bumbu dulu, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini teks prosedur apa? Kompleks. Kompleks ya. Yang protokol yang tadi. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk latihan mandiri dari yang tadi Ibu jelaskan. Sebelum latihan mandiri, apakah ada yang masih bingung atau masih belum paham? Oke, jadi bisa ya mengerjakan soal ini ya. Nah, sekarang
Dibagi ya. Nah, Ibu minta kalian membuat teks prosedur secara lengkap dengan strukturnya ya. Bisa prosedur sederhana, kompleks, ataupun prosedur protokol. Oke, pilih salah satu aja, bebas. Ini gimana sampai di mana teman-teman? Kok gimana sih Mbak Rem? Ini bagi sendiri, teman-teman. Ya udah di start. Nah, bagi sendiri. Hah? Ya enggak. Yang maju 2 orang nanti dapat hadiah ya. Udah nulis semua? Ya, yang sudah boleh maju. Ya, yang sudah boleh maju. Sini Ra, kamu ke depan, ke depan. Dari depan ya, Mbak Nisa ya. Si Mercato. Iya itu. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa. Di sini saya akan menyampaikan hasil teks prosedur cara membuat teh manis hangat. Tujuannya itu membuat teh manis yang hangat. Alat dan bahannya itu ada 1 gelas air panas, 1 kantong teh, terus ada setengah sendok teh dan juga sendok. Langkah-langkahnya, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Yang kedua, kita bisa tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang ketiga, diamkan selama 2-3 menit hingga warnanya berubah. Yang keempat, kita bisa menambahkan gula sesuai selera. Yang kelima, bisa aduk hingga rata. Yang keenam, teh manis siap disajikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teks prosedur belum Mbak Nisa, bentar. Barusan teks prosedur apa sederhana. Ya, ini karena kamu sudah maju, Ibu kasih hadiah ya. Ada satu lagi yang mau maju? Siapa? Ya boleh maju. Cowok. Cepat. Yo. Baik, di sini saya membuat teks prosedur langkah-langkah cara bikin martabak telur. Yang pertama, siapkan telur dan bumbu-bumbunya. Yang kedua, siapkan alat dan bahan seperti penggorengan, kompor, dan gas. Lalu langkah berikutnya itu dadar telur di mangkok, terus dicampur dengan bumbu. Nah, terus selanjutnya digoreng ke penggorengan, terus dicetak menjadi kotak, terus dibalik agar matang merata, dan terus ditiriskan agar minyaknya itu menetes ke bawah biar nggak mengandung minyak banyak. Terus yang terakhir, martabak telur siap dihidangkan. Tadi termasuk teks prosedur jenis apa Mas Haji? Oh ya, oke. Karena udah maju, ini saya kasih hadiah ya. Ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan teks prosedur dan juga contoh teks prosedur ya teman-teman. Ada yang masih bingung atau ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjut ke kesimpulan. Salah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks prosedur ini memudahkan kita melakukan sesuatu dengan benar. Dengan mengikuti struktur dan kebahasaannya, kita bisa memahami serta menyusun teks prosedur secara tepat. Oke. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga kita semua. Ya amin. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.